Shalom teman-teman semua, selamat pagi. Sungguh suatu sukacita bertemu lagi kami dapat melayani teman-teman sekali lagi melalui ibadah Zim online hari ini. Tapi teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingin kita menyamakan persepsi. Jika teman-teman sudah memulai atau memutuskan untuk menonton video ibadah ini hari ini, ingat teman-teman, ini adalah ibadah. Bila Anda sebenarnya hanya ingin mendengarkan lagu-lagu yang enak, saya rasa ibadah hari ini tidak akan menjadi ibadah yang cocok buat Anda. Tapi ketika Anda sudah memutuskan untuk mengikuti ibadah online hari ini, mari kita persiapkan hati kita, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita yang rindu akan Tuhan, yang rindu akan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Apapun lagu yang akan kita bawakan atau kita nyanyikan, ketika itu dibawakan dari hati kita yang terdalam, itu adalah suatu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan ketika hari ini kami dapat berkumpul lagi sekali lagi di tempat ini. Kami dapat berkumpul, mungkin ya sebagai pelayan kami berkumpul, tetapi ketika teman-teman kami yang tidak dapat hadir di gereja hari ini, mereka dapat mengikuti ibadah melalui online. Kami bersyukur ya Tuhan, itu adalah suatu kesempatan anugerah yang Kau berikan lagi kepada kami. Terima kasih ya Tuhan ketika kami harus bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan ketika kami masih bisa melihat hal-hal yang dapat kami syukuri dalam hidup kami. Mungkin banyak hal terjadi dalam hidup kami sepanjang 1 minggu ini, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah habisnya dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami rindu untuk diam di hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami ingin menyembah, memuji Engkau dalam roh dan kebenaran. Sertai kami ya Tuhan, tinggallah di dalam kami sehingga kami bisa juga tinggal di dalam Engkau. Engkau yang sertai, kami serahkan waktu kami serahkan hati dan pikiran kami di dalam ibadah hari ini. Seterusnya hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siapkan hati kami untuk memuji Tuhan. Kami berdoa, amin. Teman-teman, marilah kita diam di hadirat Tuhan. Kita minta Tuhan penuhi hati kita semua dengan kasih setianya. Penuhi hatiku. Hadirlah Tuhan dalam hidup kami. Dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat ke dalam hati-Mu Tuhan. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saya ajak kita semua bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Kita siapkan hati dan pikiran kita arahkan pada Tuhan saja. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam
suaramu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekali lagi, lebih tinggi lagi kita nyanyikan, kita katakan pada Tuhan, kita ingin diam di hadirat Tuhan dan kita ingin Tuhan juga diam di dalam hati setiap kami. Ku rasakan kasih Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kiranya teman-teman merasakan kasih Tuhan dalam hidup teman-teman, sepanjang hidup teman-teman. Kiranya teman-teman dapat merasakan keberadaan Tuhan bersama dengan engkau. Teman-teman, saya rindu kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Saya rindu kita menenangkan hati di hadapan Tuhan. Mungkin banyak dari kita yang hari ini mengikuti ibadah, kita mengalami banyak masalah dalam hidup kita. Mungkin banyak dari kita yang mengikuti ibadah kita hari ini, kita datang membawa beban yang berat. Bahkan mungkin dari kita yang melayani hari ini, kita sendiri punya masalah yang berat dalam hidup kita. Tapi teman-teman, ingatkah kita akan Tuhan kita? Ingatkah kita untuk menggantungkan hidup kita pada Tuhan kita? Tuhan sendiri yang mengatakan, datang, bawa bebanmu, bawa hatimu yang berat kemari, bawa badanmu yang letih kemari. Dia Tuhan yang dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, lebih dari apa yang bisa kita pikirkan, lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Tapi dia juga seorang sahabat yang dapat menenangkan setiap kita ketika kita menghadapi badai kehidupan. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Adakah cobaan datang dalam hidup teman-teman? Trials and temptations. Every trials and temptations is the trouble anywhere.
menghibur bagi setiap kita. Blessed Savior, Thou hast promised, Thou wilt all our burdens bear. May we ever, Lord, be bringing all to Thee in earnest prayer. Soon in glory bright unclouded, there will be no need for prayer. Rapture, praise, and endless worship will be our sweet portion there. Teman-teman, ketika kita menyanyikan lagu ini, adakah teman-teman merasa ditenangkan oleh Tuhan? Adakah teman-teman merasakan Tuhan ada di sana menjadi seorang sahabat yang baik bagi Anda? Bahkan mungkin bukan hanya Anda, tapi Anda dan saya, dan mungkin seisi keluarga Anda. Teman-teman, bawalah setiap beban beratmu, bawalah setiap masalahmu, katakanlah pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap hal yang terjadi dalam hidup setiap dari kami ya Tuhan. Mungkin hidup kami tidak selamanya mulus, tidak selamanya halus. Tapi terima kasih ya Tuhan, ketika Engkau ada di sana, Engkau menjadikan suatu arti dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap tetes darah-Mu yang mengalir untuk kami. Sertai kami senantiasa ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap tinggal di dalam-Mu. Ajar kami untuk tetap tenang di dalam hadirat-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan ketika kami secara sadar maupun tidak sadar kami melupakan Tuhan. Kami tidak lagi menggantungkan hidup kita pada Tuhan. Kami tidak lagi mengenal Tuhan. Ajarlah kami untuk memperbaiki setiap dari hati kami sendiri. Ajarlah kami untuk bergantung pada Tuhan dan meminta kekuatan dari Tuhan. Agar kami dapat senantiasa diam di dalam hadirat Tuhan. Sertai kami ya Tuhan senantiasa. Kami bersyukur, kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami, sahabat kami. Amin. Teman-teman, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan sendiri telah memanggil kita sahabat, bukan lagi seorang hamba. Teman-teman, sebagai kita orang yang percaya akan berita anugerah dari Tuhan, orang yang percaya akan kasih Tuhan dalam hidup setiap dari kita, saya ajak kita semua bangkit berdiri dengan suara yang lantang, dengan suara yang tegas. Kita mengakui iman kepercayaan kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hanya bagi Dialah segala puji-pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya.
Saudara-saudara, dimanapun saudaraku berada, teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhanlah. Kami bisa bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan, walaupun kami berada di tempat yang berbeda. Tapi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, ada di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapak, inilah saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kami, yang membuka hati dan pikiran kami, dan yang membawa masuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, dan memampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami. Bapak terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 33, mari kita membaca 1 Korintus 15 ayat 33, firman Tuhan berkata demikian, kita baca bersama-sama ya, 1, 2, iya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Teman-teman mari kita baca lebih lantang lagi, 1, 2, iya. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, saudara-saudara, tema kita dunia nyata versus dunia maya. Teman-teman coba sekarang Anda berada di mana? Anda sedang berada di mana? Sedang berada di dunia nyata atau sedang berada di dunia maya? Saudara-saudara, apa itu dunia nyata? Apa itu dunia maya? Saya akan mencoba membawa kita masuk untuk memahaminya, teman-teman. Saudara-saudara, saat ini kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya dunia maya. Sebagai contoh, handphone ya. Handphone kita gunakan, di situ membawa kita ke dalam dua dunia. Pertama, dunia nyata. Dunia nyata apa? Kita pencet handphone, kita bisa lihat handphone, kita bisa lihat apa yang ada di dalam handphone, kemudian kita bisa bekerja melalui handphone. Kita bisa komunikasi dan seperti saat ini, kita bisa bersama-sama bertemu melalui alat kita masing-masing, apakah itu handphone, apakah itu laptop. Kita bisa bertemu, tapi kita bertemu di dunia apa? Di dunia maya ya. Coba teman-teman, sentuh dulu wajah saya. Bisa? Oh enggak bisa. Saudara-saudara, bisa lihat saya pada saat ini. Tapi saudara tidak bisa sentuh saya, karena saya apa? Saya sedang berada di dunia. Dunia apa? Dunia roh. Dunia maya, saudara-saudara. Ada, tapi nggak bisa disentuh. Nah, kita perhatikan. Tapi positifnya apa? Kalau tidak ada yang namanya dunia maya, kita hidup di masa 20 tahun, 30 tahun yang lalu, kalau timbul persoalan seperti ini, maka saudara-saudara tidak bisa berbuat banyak. Ngumpul nggak bisa, ketemu sulit, nah seperti itu. Yang ada kita nggak tahu, saudara sedang berada di mana. Tapi kita bersyukur pada Tuhan di mana Tuhan memberikan para penemu, ya, para saintis yang bisa menemukan alat-alat yang membawa kita bisa ketemu di dunia maya. Oke, saya tanya. Kalau demikian, dunia maya itu baik atau enggak? Hah? Dunia maya baik atau enggak? Ya baik. Baik ya. Kalau enggak ada dunia maya, ya saat ini seperti saya katakan tadi,
Kita nggak bisa, saya tidak bisa kabarkan sesuatu, tidak bisa sampaikan sesuatu, dan kita tidak bisa bersekutu. Dunia maya ada nggak baiknya nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Contoh, nah saudara sedang ibadah ini, sedang dengar teman-teman tadi lagi bawakan lagu memuji Tuhan, atau saudara-saudara sedang dengar saya khotbah ini, di depan laptop saudara-saudara, tapi di tangan juga ada HP. Nah, seperti itu. Laptop menyiarkan wajah saya, HP menyiarkan wajah yang lain. Kalau saudara-saudara sedang mengotak-atik, sedang menggunakan HP itu ke dunia yang lain, ke dunia maya yang lain. Nah, itu negatifnya. Kita tidak bisa konsentrasi dibuatnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita memperhatikan pada zaman ini, seperti saya katakan tadi, mau atau tidak mau, manusia harus belajar keras. Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Dalam bulan ini, kami para hamba Tuhan, para majelis gereja ini, selalu ingin tahu, sekarang teman-teman sedang berada di mana di hari Minggu? Sekarang jemaat-jemaat kita, khususnya yang sudah lanjut usia, mereka sedang di mana di hari Minggu? Pertanyaannya, apakah di hari Minggu mereka bisa ikut, bisa menangkap siaran ibadah kita? Apakah itu di YouTube atau di Facebook? Apakah mereka bisa menangkap itu? Ada dua yang ditemukan. Pertama, ada orang ibadahnya 1 kali 10 kali ibadah di dunia maya. Dia ikut gereja sini, dia ikut gereja sana, dia ikut gereja di mana-mana, sehingga dia menjadi jemaat yang jalan-jalan. GJJ, gereja jalan-jalan. Nah, seperti itu. Ini sudah overdosis dia. Tapi ada juga, untuk ikuti satu ibadah pun nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa gunakan alat. Nggak bisa gunakan Android, nggak bisa gunakan laptop, dan sebagainya. Jadi ada persoalan-persoalan timbul. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa bagaimana kita melihat zaman sekarang, manusia hidup tidak lagi bisa terlepas yang namanya internet. Betul ya? Betul ya? Teman-teman, pilih yang mana? Pilih mati lampu, tapi ada internet, atau pilih internet nggak ada, tapi lampunya hidup. Pilih mana? Mati lampu, tapi masih ada internet. Atau lampunya hidup, internetnya nggak ada. Pilih mana? Wah, lebih banyak yang pilih, orang-orang muda pilih, mati lampu nggak masalah. Kenapa? Karena HP yang gunakan masih bisa menjadi alat penerang. Mati lampu nggak masalah, karena laptop yang digunakan masih ada alat penerang. Sepanjang masih ada yang namanya Wi-Fi, yang ada namanya sinyal internet, nggak masalah. Mati lampu nggak persoalan, kami masih bisa beroperasi. Tapi orang tua yang nggak bisa gunakan jasa internet, nggak ada wifi, nggak persoalan, nggak ada internet, nggak ada persoalan. Yang penting mati, lampunya tetap tidak mati gitu ya. Lampunya tetap hidup supaya terang. Nah, seperti itu. Jadi ada dua hal yang sangat berbeda. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita melihat bagaimana sekarang begitu banyak manusia. Saya tidak katakan hanya kaum muda. Orang-orang tua sekalipun tidak lagi terlepas dengan yang namanya dunia maya. Setuju nggak teman-teman? Setuju nggak? Setuju ya? Coba kita perhatikan. Kalau dulu, waktu kita persiapan pranikah, itu selalu orang katakan, ya pendeta-pendeta senior, cantau senior katakan, nanti kalau jadi rumah tangga, kalian sudah menikah,
selalu dipesankan, perempuan seorang istri harus pintar masak. Masak untuk siapa? Masak untuk keluarganya. Nah kalau sekarang, saudara-saudara, pesan itu sepertinya sudah kuno. Sudah kuno. Kenapa? Sekarang nggak perlu lagi belajar masak. Yang penting pintar menggunakan apa? Dunia maya. Yang penting bisa mendownload aplikasi Grab Food. Ya gitu ya. Nggak perlu masak lagi. Yang penting bisa memainkan dunia maya. Panggil makanannya datang. Nah seperti itu, dunia sudah berubah. Nah saudara-saudara. Tapi kita memperhatikan, sadar atau tidak sadar, dunia maya sangat mempengaruhi kehidupan. Ya, saya mencoba saudara-saudara kita memahami. Gambar yang paling bawah itu menunjukkan seorang anak yang sedang dan sudah kecanduan. Kecanduan dunia apa teman-teman? Kecanduan hidup di dunia apa? Kecanduan hidup di dunia maya. Laptop di depan itu dunia nyata. Satu unit laptop di depannya itu nyata. Tetapi dengan laptop itu, dunia maya begitu mengikat dia, begitu memperhatikan. Coba lihat. Papanya katakan, ayo makan malam, ayo makan siang. Wah, dia nggak perlu. Nanti, tunggu nanti. Ayo kerjain PR, kerjain tugas. Wah, belum selesai. Gamenya belum selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya apa? Dunia maya sangat mempengaruhi dia. Bahkan barangkali dunia maya sudah mengikat dia sedemikian rupa. Coba kita lihat ya, orang tuanya sampai tarik tangannya gitu loh. Coba kita lihat, tarik tangannya, sedikit memangsa. Dia nggak mau. Tetap tangannya ditarik, tetap matanya, pandangannya ke dunia maya. Nah, saudara-saudara, ini yang perlu kita pelajari. Wah, ini lagi. Wah, di mana pikirannya apa? Pikirannya apa? Kemana-mana pikirannya apa? Coba lihat gambarnya. Pikirannya apa teman-teman? Game dan game. Sambil tidur bisa main game. Mungkin tertidur juga, mimpinya mimpi game. Nah, kenapa? Dunia maya begitu mempengaruhi dia. Nah, ini lagi teman-teman. Coba kita baca ya. Waktu belajar dengan waktu main, dia nggak bisa pisahkan lagi, teman-teman. Waktu belajar dengan waktu main, dia tidak bisa pisahkan. Yang ada pada dia adalah waktu main. Kalau dikatakan main game, wah semangat dia. Tapi dikatakan oleh papa mamanya belajar, kerjaan PR, itu sangat tersiksa dia. Sangat tersiksa. Nah ini artinya apa? Dunia maya sudah mempengaruhi anak itu. Saudara, itu yang luar biasa. Teman-teman yang bekerja di kantor kira-kira bagaimana? Adakah teman-teman pemuda yang sedang bekerja di kantor tapi waktu senggang kira-kira seperti nggak diawasi, nggak diperhatikan, saudara-saudara tergoda nggak untuk main game? Tergoda nggak? Wah enggak ya, puji Tuhan ya. Tapi saudara-saudara kalau tergoda main game, jam kantor, saudara-saudara sudah gunakan waktu itu menjadi sia-sia. Karena saudara-saudara gunakan waktu saudara-saudara kerja menjadi waktu untuk bermain game. Saudara-saudara sudah menyusahkan perusahaan. Saudara-saudara sudah mengkurusi waktu, menggunakan waktu, menyalahkan guna waktu itu. Bukan waktu saudara. Saudara yang gunakan waktu itu untuk kerja, untuk perusahaan, atau untuk kantor. Tapi kalau saudara gunakan waktu itu untuk main game, itu kepentingan saudara-saudara. Nah kita melihat, wah ini ya, ini satu kata yang pernah dikatakan oleh seorang remaja kepada saya. 7 tahun yang lalu. Bukan ya, 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu, saudara-saudara, di satu tempat. Waktu saya khotbah. Dia berkata kepada saya dalam satu diskusi, dikatakan, Boksu, kalau di rumah saya nggak ada internet, atau kalau HP saya kehabisan kuota, itu seperti rasanya udara itu tanpa oksigen. Wah, bisa bayangkan teman-teman? Udara tanpa oksigen. Nah, kira-kira begitu ya.
Dia bisa bayangkan begitu. Kalau HP saya kehabisan pulsa, kehabisan kuota, kalau rumah saya tidak ada internet, dikatakan hidup saya itu seraya menghirup udara tanpa oksigen. Wah, waktu itu saya terenyuh gitu ya. Wah, ini luar biasa anak ini, teman ini, saya pikir. Yang mau dikatakan adalah dunia maya sangat mempengaruhi kehidupan komunitas kami, Boksu, pada saat itu. Dunia maya sangat mempengaruhi komunitas kami, orang-orang muda. Nah, teman-teman, kita memperhatikan di sini, tidak semua dunia maya itu tidak baik. Banyak hal yang positif. Kita bisa bekerja dengan leluasa, kita bisa berkomunikasi dengan leluasa, kita bisa membuka jaringan dengan siapa saja dengan leluasa. Itu kenapa? Itu faktor dari dunia maya, itu sangat-sangat. Saudara-saudara, pada saat ini kita bekerja, ya teman-teman bekerja, teman-teman sekolah, gitu ya, kuliah. Kuliah dari mana? Kuliah dari rumah. Kerja dari mana? Kerja dari rumah, saudara-saudara. Itu sangat positif. Bayangkan nggak ada itu, apa yang terjadi? PR saudara-saudara menumpuk. Menumpuk, pekerjaannya menumpuk. Bagaimana menyelesaikan itu? Saudara-saudara pening, pusing. Tapi kita bersyukur. Itu positifnya. Nah, saudara-saudara, pada saat ini dari dunia maya kita masuk ke dalam dunia nyata. Ada 2 gambar yang saya klik. Coba kita perhatikan. Teman-teman perhatikan ya. Dunia yang sedang saudara-saudara jalankan sekarang. Apakah ada persamaannya dengan dunia yang sedang saya tampilkan? Coba kita lihat. Mereka bermain di lapangan. Ya, orang-orang bermain di lapangan. Ya, mungkin kita berkata, itu kan di kampung. Itu kan di desa-desa kita berkata. Coba kita melihat yang di bawah. Mereka bisa bermain, ya lumpur-lumpur seperti itu. Nah, teman-teman, ini dunia apa? Bermain di lapangan itu dunia apa? Dunia nyata ya. Kompak dengan satu dengan yang lain. Bisa saling jerit-menjerit gitu ya. Oh, bisa saling tarik-menarik. Ya, bisa saling menyentuh tangan kaki. Nah, seperti itu. Main bersama-sama. Hujan pun gak persoalan. Yang biasanya orang tua katakan, oh hujan sakit. Nah, mereka bisa bermain. Hujan itu menjadi sehat. Nah, kira-kira seperti itu. Karena senang gitu ya. Senang. Kalau dia gak bermain, kalau dia hanya jalan begitu, kena hujan, sakit kepala. Tapi waktu dia bermain, dia beramai-ramai dengan teman-temannya. Dia bisa menikmati hari itu, waktu itu dengan suatu hal yang sangat sukacita. Wah, tidak persoalan. Hujan nggak persoalan. Sepanjang itu hujan air. Kalau hujan es, benjol-benjol dia. Senang, saudara-saudara. Nggak jadi penyakit. Nah, coba kita lihat, saudara-saudara. Bagaimana anak-anak ya bisa dia bekerja kelompok, bersama-sama, berinteraksi sama-sama dengan teman-teman. Buka kelas bersama-sama. Ya, atau datang ke tempat kawan, kumpul bersama-sama berapa orang, berinteraksi dengan luar biasa diskusi, berhadapan muka. Ini dunia apa? Dunia nyata. Nah, teman-teman, coba kita lihat apa lagi. Bekerja di kantor, saudara-saudara. Ini semua digunakan dengan luar biasa. Saudara-saudara, nah sekarang dikatakan kita itu sekolah dari rumah, kuliah dari rumah. Dan banyak orang bekerja dari rumah. Real enggak? Real, saudara-saudara. Artinya apa? Kesempatan itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Menjadi orang yang berdisiplin tinggi. Berdisiplin tinggi. Kemarin saya ketemu dengan seorang teman saya, guru. Dia berkata, waduh Boksu katanya, awal-awal kemarin saya, kalau bahasa Hokiannya, aneh giamah, apa itu ya? Teliti gitu, teliti apa? Teliti mencek murid-murid saya. Saya meminta mereka membuka video, supaya kelihatan wajahnya. Dilihat apa? Karena dia kebetulan guru SD, lihat pakai seragam, SD enggak? Pakai dasi enggak? Nah seperti itu. Pakai dasi enggak?
Kalau hanya pakai baju, nggak pakai dasi masih kurang, disuruh pakai. Nah seperti itu, pakai dasi. Walaupun di rumah, anggap di sekolah. Penuhi semua disiplin sekolah. Dia mencek, saudara-saudara. Kemudian setelah jalan-jalan, dia berkata, saya tidak cek lagi. Kenapa? Saya yakin anak-anak murid saya sudah mematuhi apa yang sudah saya katakan. Dia memiliki keyakinan. Dia menyerahkan tanggung jawab sungguh-sungguh kepada murid-muridnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita melihat dalam kondisi yang seperti ini. Bagaimana semua fasilitas yang di dunia maya digunakan dengan sedemikian rupa. Teman-teman, saya ingin tanya kepada kita, apakah saudara-saudara teman-teman sekarang sudah masih melihat di kompleks saudara-saudara tinggal, masih melihat teman-teman masih bermain-main bersama-sama. Masih main, ya mungkin ya masih remaja, ya masih main lari sana, lari sini, kejar sana, kejar sini. Atau teman-teman yang sudah mulai beranjak dewasa, bisa ngumpul-ngumpul ya di halaman rumah teman atau di teras rumah teman. Apakah saudara masih melakukannya itu? Ini sesuatu hal yang seperti barang langka. Kenapa? Semuanya orang sudah di dunia, main di dunia apa? Maya, saudara-saudara. Maya. Ya, saya melihat anak-anak saya 3 itu, dia bisa main dengan teman-temannya di game online. Suara temannya muncul, mereka berdialog, seolah-olah sedang berada di satu ruangan gitu. Tapi di dunia maya. Nah seperti itu. Interaksinya sudah berbeda teman-teman. Nah pada hari ini saudara-saudara kita melihat. Kalau kehidupan dunia maya dan kehidupan dunia nyata oleh kita itu tidak seimbang, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Saya ingin katakan, sebetulnya apa yang Tuhan izinkan manusia temukan, itu sebetulnya adalah netral. Amin? Netral. Handphone netral enggak? Netral, saudara-saudara. Tapi handphone ini bisa menjadi hal yang buruk enggak? Bisa, saudara-saudara. Ditemukan, diciptakan, ya ditemukan ya. Handphone ini dibuat menjadi barang yang netral. Alat yang saya pakai pointer ini, netral enggak? Netral. Semua benda-benda, semua barang-barang yang dibuat oleh manusia itu netral. Persoalannya ialah bagaimana manusia menggunakannya itu sesuai dengan kebutuhan. Kita melihat begitu banyak orang yang ditangkap polisi oleh karena handphone. Melalui handphone dia menyebarkan berita-berita yang enggak benar. Melalui handphone dia menyebarkan gambar-gambar yang tidak senonoh dan sebagainya. Yang melawan undang-undang, yang melawan hukum negara kita. Dicari polisi, ditangkap polisi, diadili oleh pemerintah. Oleh kenapa? Alat yang bagus, alat yang netral, tapi digunakan secara salah, menjadi membuat dia salah. Saya bertanya, salah handphonenya atau salah orangnya? Salah handphonenya atau salah orangnya, teman-teman? Salah orangnya atau salah handphonenya? Salah orangnya, teman-teman. Salah orangnya. Handphone nggak bisa salah. Kita nggak bisa berkata, wah inilah Pak Polisi gara-gara handphone ini. Nggak bisa. Dia netral, teman-teman. Dia netral. Bagaimana Tuhan mengajari kita menggunakan sedemikian rupa. Sehingga tidak menimbulkan konflik. Nah kita perhatikan, kalau di dalam hati kita, hidup kita, atau pribadi kita, saudara-saudara tidak ada keseimbangan antara dunia maya dengan dunia nyata, maka akan menimbulkan konflik. Konflik dalam diri sendiri. Nah coba kita lihat itu gambarnya ya. Hati dan yang ada pecah ya, seperti pecah itu gambar apa kira-kira? Gambar otak ya, pikiran. Hati dan pikiran gak nyambung, saudara-saudara. Begitu ingin disambungkan, terjadi konflik. Nah seperti itu ya. Mengeluarkan api dari situ ya. Mengeluarkan api, terjadi konflik. Nah ini ilustrasi, saudara-saudara. Menimbulkan konflik. Tidak seimbang. Dunia maya dengan dunia nyata, di dalam kehidupan kita tidak bisa mengelola, akan menimbulkan konflik di dalam diri kita sendiri. Menimbulkan konflik.
Banyak anak-anak tidak bisa sekolah dengan bagus, hasil atau nilai sekolahnya itu menurun oleh karena apa? Terlampau banyak berada di dunia maya. Game, dan game. Sehingga waktu jam belajar bagi dia tidak menarik. Seperti gambar yang sudah saya perlihatkan tadi. Yang kedua, konflik dengan orang lain. Tidak seimbang, saudara. Yang ada setiap hari interaksinya dengan benda. Interaksinya dengan benda. Yang ada interaksi dengan benda. Begitu interaksi dengan manusia yang punya hati dan pikiran, wah, dia juga tidak bisa stabil. Terjadi konflik. Oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan? Bagaimana kita menyikapi hidup di dunia kita sekarang? Saudara-saudara, hati perlu membimbing pikiran. Pikiran perlu dibimbing oleh hati. Kenapa? Hati adalah pusat pertimbangan. Hati di mana Roh Kudus mengontrol, di mana Roh Kudus memimpin setiap orang, itu melalui hati. Ada disebut dengan suara hati, teman-teman. Ada suara hati. Walaupun kita tidak bisa percaya sungguh-sungguh 100% dengan suara hati, karena suara hati kita sudah dipengaruhi oleh dosa. Tapi Tuhan berbicara melalui hati. Oleh karena itu hati perlu ditaklukkan kepada Tuhan. Saudara-saudara kekasih, pemuda dan remaja. Mari kita baca statement yang saya tulis. Kita baca ya. 1, 2, iya. Mengakhiri masa remaja dan masa pemuda, masuk ke jenjang dewasa. Tema kita, dunia maya versus dunia nyata. Teman-teman coba perhatikan. Saat ini saudara-saudara, teman-teman ada di depan Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Tapi bisa kamu bayangkan gak di hari libur seperti ini, ada teman-temanmu yang tidak tahu di mana. Tidak tahu di mana. Hanya ada 2 kemungkinan. Manusia itu ada di hadapan Tuhan, atau manusia itu hilang dari hadapan Tuhan. Kalau di hadapan Tuhan, dia memuliakan Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas dia. Tuhan yang memimpin dia. Dia memberikan diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Tapi kalau dia tidak berada di hadapan Tuhan, siapa memimpin dia? Ya barangkali banyak menggoda dia sehingga jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, dunia maya begitu mempengaruhi banyak orang. Kita melihat begitu banyak orang-orang muda di masa muda, barangkali masih masa remaja, apalagi masa pemudanya. Di dalam kehidupan mereka berteman, mereka sudah layaknya suami istri. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan suami istri, padahal tidak boleh. Nah seperti itu, saudara-saudara. Nah bagaimana pada saat ini di zaman yang sangat modern, saudara-saudara, kita bisa mengambil satu komitmen. Saya harus mampu mengakhiri masa remaja saya dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kemudian dari masa remaja saya masuk ke jenjang yang lebih dewasa, masuk masa pemuda. Di dalam masa pemuda saya lebih lagi setia, saya lebih lagi mengerti firman Tuhan, saya lebih menjaga kekudusan hidup saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga di saat saudara-saudara melewati masa remaja, masuk ke masa pemuda, saudara-saudara masuk ke masa dewasa. Semuanya aman-aman saja. Tertib dan tertib. Tuhan senang melihat kita. Dunia maya begitu besar pengaruhnya. Mempengaruhi hati, mempengaruhi pikiran. Kalau saudara-saudara tidak punya jembatan untuk menyeimbangkan itu. Kita melihat, saudara-saudara tentu tahu, begitu banyak anak-anak remaja, orang-orang pemuda yang terlibat di dalam pergaulan bebas dan kejahatan-kejahatan yang lain. 1 bulan yang lalu saya membaca di sebuah koran online,
sepasang mahasiswa di suatu kota. Mereka pergi ke Jakarta, nginap di hotel, saudara-saudara. Nah, nginap di hotel mereka melakukan semua hal yang bebas. Pintu terbuka, jendela terbuka dikatakan. Horden itu terbuka. Kegiatan mereka di dalam, difoto orang dari luar, divideokan, disebarkan. Sangat memalukan. Mahasiswa dikatakan. Kenapa? Diteliti, pengaruh dari dunia maya, saudara-saudara. Oleh sebab itu pada saat ini saya mau mengajak teman-teman semua. Mari kita mengakhiri masa remaja, kita masuk ke dalam masa pemuda, kita masuk ke masa dewasa. Dalam kondisi aman, tertib, dan damai. Bagaimana saudara-saudara bisa melakukannya itu? Saudara-saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Untuk itu. Tuhan Yesus menutupi semua kelemahan kita di saat kita sadar kita berdosa. Dan Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa setia dan mengasihi Tuhan. Kita bisa merawat tubuh kita bisa merawat hati dan pikiran kita dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga baik di masa remaja, baik itu di masa kita pemuda, bahkan di masa dewasa kita tadi, kondisinya stabil, kondisi yang takut dan hormat kepada Tuhan. Satu ayat dari firman Tuhan sebagai penutup khotbah saya pada saat ini. Amsal 22 ayat yang ke-6. Teman-teman mari kita baca. 1, 2, iya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Artinya, saudara-saudara, untuk menjadi orang yang sukacita bahagia di masa tua, sekarang saudara-saudara perlu membangun. Belajar dan belajar diisi penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Maka di masa tua nanti, teman-teman kita semuanya akan merasa sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Kami berterima kasih karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan sudah berbicara kepada kami. Tuhan sudah menuntun hidup kami. Tuhan sudah memberikan pembelajaran kepada kami. Bapa, kami bersyukur di mana pada masa hidup kami sekarang, kami diperhadapkan dengan dunia yang berbeda. Dunia nyata di mana kami ada, dan dunia maya di mana kami bisa belajar secara online, kami bisa melihat secara online, kami bisa bekerja secara online, kami bisa belajar secara online. Dunia maya. Kami memohon, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, Tuhan, kami memiliki kehidupan yang seimbang, kehidupan yang selaras. Kami hidup di dunia nyata, tapi kami menggunakan fasilitas dunia maya dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang memuliakan Tuhan. Teman-teman, pada saat ini bagaimana dengan pribadimu? Bagaimana dengan kehidupanmu? Apakah engkau merasa bahwa dunia maya terlalu mempengaruhimu? Atau banyak hal di dunia maya yang negatif sudah merajai hidupmu. Dan engkau berkata, sulit bagi saya untuk melepaskan diri dari ikatan itu. Teman-teman, percayalah. Yesus Tuhan ada bersama denganmu. Yesus Tuhan siap untuk membantumu. Berikan hatimu
buka hatimu untuk dipimpin olehnya. Persilakan Roh Kudus masuk di dalam hatimu yang mengontrol hidupmu, sehingga engkau perlahan-lahan bisa melepaskan diri dari pengaruh dan ikatan dunia maya itu. Teman-teman, kalau engkau berkata pada saat ini, saya hidup di dunia nyata, tapi ada banyak hal, ada banyak perkara yang membuat saya susah. Oleh karena apa? Saya belum bisa menyeimbangkan kehidupan di dunia nyata dan di dunia maya. Teman-teman, inilah saatnya. Minta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan daripadamu. Sehingga engkau memiliki hidup yang selaras. Saat ini engkau hidup di dunia nyata. Engkau sedang berada di dunia nyata. Tetapi semua fasilitas yang tersedia di dunia maya bisa membantu engkau, bisa menolong engkau, bisa menjadi berkat bagimu sepanjang engkau menggunakannya dengan baik. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah berbicara kepada kita pada saat ini. Sejak masa muda teman-temanku, sahabat-sahabatku, engkau sudah punya kesempatan dengar firman. Sejak masa muda teman-temanku, engkau sudah memberikan hati pikiran untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sesuatu hal baik, sesuatu yang benar. Lanjutkan itu, buka lebih lebar lagi hati dan pikiranmu untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga sampai masa tuamu nanti, engkau akan terus bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Hidupmu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada berkat-berkat yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu. Tuhan, tolonglah agar sejak masa muda kami bisa memilah-milah bagaimana kami hidup di dunia nyata, kami bisa menggunakan semua fasilitas di dunia maya, sehingga akhirnya hidup kami penuh dengan keseimbangan, sehat jasmani, sehat rohani. Kami bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga mulai saat ini sampai seterusnya, Tuhan dimuliakan, diagungkan. Sampai masa tua kami hidup dengan syukur, rasa syukur, hidup yang begitu indah di hadapan Tuhan. Kami tidak terjerumus, tidak terikat oleh dunia maya yang bisa merusak kehidupan kami. Bapa, terima kasih, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, biar Tuhan yang memberkati dengan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa, tapi akan lebih luar biasa lagi ketika kita bisa melakukan firman Tuhan itu dalam hidup setiap kita. Teman-teman, persembahan materi hari ini dapat teman-teman kirimkan melalui QR Code yang akan tampil di layar Anda. Atau bila teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman boleh menyimpan persembahan tersebut di dalam suatu tempat khusus. Dan nantinya ketika kita ada kesempatan untuk beribadah lagi bersama, teman-teman boleh menyerahkannya sebagai persembahan teman-teman. Teman-teman, sadari atau tidak kita sadari, ketika kita bisa menggunakan dunia maya itu untuk hal-hal yang positif, itu adalah berkat Tuhan. Dan ketika Anda masih bisa hidup di dunia nyata hari ini, itu juga adalah berkat Tuhan. Langsung dari hati Tuhan yang paling dalam, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan berserta dengan kita, dan Tuhan ada untuk kita. Mari kita arahkan hati kita untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan melalui suatu lagu baru, The Blessing. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Sekali lagi. The Lord bless
shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 May the Lord bless you, keep you, He make His face shine upon us. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Setiap orang percaya kita katakan amin. Sekali lagi amin. Amin. Dengan iman yang kuat. Kiranya Tuhan beserta kita. May His favor be upon us. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is with you, he is for you. Amen. And within you, He is with you, He is with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing, He is for you, He is for you. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hidup kami yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap anugerah yang Engkau berikan pada kami, untuk setiap berkat yang Engkau dapat berikan pada kami, yang dapat kami rasakan maupun yang belum kami rasakan. Kami bersyukur ya Tuhan atas setiap kejadian dalam hidup setiap dari kami.
Sebab kami yakin ya Tuhan, setiap dari kami, setiap kehidupan kami, baik itu hal yang positif menurut kami atau negatif menurut kami yakin Tuhan Engkau punya rencana indah dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mengumpulkan sedikit dari persembahan kami, materi yang Engkau titipkan pada kami berikan sebagai wujud ungkapan rasa syukur kami. Kiranya materi ini dapat Engkau pakai, memperluas kerajaan-Mu di dunia, Engkau pakai untuk setiap tujuan-Mu di dunia. Tapi kami tahu ya Tuhan, lebih penting lagi ketika kami memberikan setiap dari hati kami memberikan hidup kami sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Engkau. Sertai kami ya Tuhan senantiasa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan mati untuk kami. Setiap kami yang percaya, kita katakan amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, kita mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita semua, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, dan kami ya secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kaulah Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, saudara-saudaraku, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, lakukanlah itu dalam hidupmu, menjadi firman yang hidup, yang menguasai hati dan pikiranmu. Terima berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God, who saved my soul. Praise God, praise God, praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Hai guys, shalom. Ya bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama ya. Ya, sekedar sedikit warta. Minggu depan tanggal 11 ya. Minggu depan tanggal 11 itu berhubung gereja kita ada acara. Jadi ibadah gym itu akan digabung ke KU. Gitu ya, sekali lagi ya. Tanggal 11 ya minggu depan berhubung gereja ada acara, jadi gym itu digabung dengan KU. Jadi contoh berharap ya kita semua biarpun gabung ke KU kita tetap bisa beribadah gitu ya. Ingat ya, shalom dan Tuhan memberkati. Demikian ibadah kita hari ini. Saya harap
harap kita bisa menyampaikan salam mungkin secara virtual melalui kolom live chat yang tersedia. Shalom, Tuhan memberkati, sampai jumpa di lain waktu. favor be upon you and 1,000 generations and your family and your children and their children and their children. Amen. Amen. Sama-sama, may His presence go before you. Beside you, all around you, and within you, He is with you. He is with you. in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. He is